semuanya, kali ini aku sedang di Museum Pendidikan Nasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, aku udah mau masuk untuk membeli tiket masuknya. Kemudian aku udah masuk nih ke dalam Museum Pendidikan Nasional. Nah, hal yang pertama aku lihat di sini ada mobil listrik yang digunakan oleh tim Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia dalam ajang Shell ECO. Kemudian di sini ada patung pada zaman dulu yang sedang memburu binatang. Nah, selanjutnya ada seni menulis di daun lontar. Di sini ada pruk-prak atau pengutik. Dengan menulis di atas daun lontar tanpa sadar seolah sedang belajar tentang sejarah awal metode menulis di Indonesia. Nah, di sini ada contoh lontar wariga parerasia. Selanjutnya ada sistem persekolahan masa Hindia Belanda di Indonesia pada abad ke-20. Di sini ada 3 jenjang sekolah, ada sekolah rendah, menengah, dan juga tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada mangsi gentur tinta tulis tradisional di Indonesia. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ini ada pendidikan massa berbasis agama Hindu dan Buddha. Di sini ada Arca Ganesha. Ganesha oleh masyarakat Hindu dipercaya sebagai dewa ilmu pengetahuan. Pendidikan pada masa awal perkembangan agama Hindu dan Buddha sekitar abad keempat di Indonesia identik dengan proses Indianisasi, yakni pengenalan budaya India oleh pendatang dari India yang kemudian diikuti dengan pengiriman pelajar-pelajar di Indonesia untuk belajar di India. Nah, kemudian ini ada Candi Borobudur. Kemudian ini ada pendidikan massa berbasis agama Islam. Di sini ada Masjid Menara Kudus, ada Masjid Agung Banten dan juga Masjid Agung Demak. Nah, di sini ada kitab kuning yang digunakan para santri di pesantren. Ini adalah gambaran pesantren pada saat dulu. Kemudian di sini juga ada wayang. Selanjutnya ada perkembangan kurikulum. Tahun 1947 ada rencana pelajaran, 1964 ada rencana pendidikan SD, 1968 ada kurikulum SD, 1973 ada kurikulum PPSP, 1975 ada kurikulum SD, 1984 ada kurikulum 1984, 1994 ada kurikulum 1994, 1997 ada revisi kurikulum 1994, 2000 kurikulum KBK, 2006 ada KTSP, dan 2013 ada kurikulum Kurtilas. Nah, ini ada kegiatan di perguruan tinggi. Dulu itu seperti ini, kegiatan pendidikan di sekolah tinggi. Nah, ini adalah seragam sekolah masa ke masa. Nah, ini seragam guru zaman dahulu. Dan ini seragam guru zaman sekarang. Dan ini gambaran guru
ketika sedang mengajar. Nah, guru zaman dahulu kendaraannya yaitu sepeda dengan membawa alat untuk mengajarnya. Ini adalah sekolah keutamaan istri. Pada awalnya bernama Sekolah Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tahun 1904. Kemudian ini ada pendidikan masyarakat prasejarah. Bentuk pendidikan masa prasejarah masih sangat sederhana. Pendidikan hanya dilakukan melalui keluarga. Nah, ini ada replika kapak Paleolitik atau perimbas. Dan ini ada replika beliung persegi. Dan ini ada replika kapak lonjong Papua. Ini juga ada arca tipe Pajajaran. Di sini anak-anak sekolah sedang mencuci sobak di saluran air. Ini ada grip. Terus ini ada sobak. Nah, di sini ada gambaran sekolah di Jawa Barat pada tahun 1920 sampai 1961. Selanjutnya, ini ada buku-buku yang pernah digunakan di sekolah zaman kolonial Belanda di Indonesia. Nah, zaman dahulu ini adalah seragam sekolah menengah farmasi. Dan selanjutnya, ini adalah seragam sekolah ekonomi atas. Selanjutnya, ini ada seragam salah satu sekolah yang menghasilkan tenaga pendidikan agama Islam untuk tingkat SD. Nah, yang terakhir ini adalah seragam sekolah keguruan. Nah, seperti inilah suasana belajar di kelas SD Impres sekitar tahun 1976-an. Seperti inilah suasana siswa bermain di halaman sekolah. Dan inilah suasana ketika pembelajaran di dalam kelas. Dan ini suasana ketika sedang upacara bendera. Dan inilah suasana ketika belajar di dalam kelas. Dan seperti inilah ruangan kantor sekolah pada zaman dahulu. Nah, inilah ruang kuliah perguruan tinggi pendidikan guru atau disingkat dengan PTPG. Gedung Sekolah SMPN 5 Bandung dulunya adalah MULO atau pendidikan rendah yang diperluas. Nah, inilah seragam sekolah dasar pada masa ke masa. Nah, inilah buku-buku yang pernah digunakan di sekolah-sekolah zaman kolonial Belanda di Indonesia. Nah, ini ada data jumlah pengeluaran dan murid sekolah rendah Eropa dan Bumi Putra. Dan ini data jumlah sekolah Bumi Putra kelas 1 antara tahun 1899 sampai 1918. Dan ini ada data jumlah murid dan sekolah desa tahun 1931 sampai 1936 dan juga keadaan pendidikan tahun 1898. Dan ini patung Ki Hajar Dewantara, ada R.A. Kartini, R.A. Lasminingrat, Ahmad Dahlan, Muhammad Yamin, dan inilah tokoh-tokoh pendidikan.
Selanjutnya ada permainan anak di Anjungan, Jawa Barat. Yang terakhir ada gambar Angku Sultan Kasayangan dan Endar Bungsu dengan murid-muridnya yang diajarkan bahasa Belanda supaya bisa masuk sekolah Belanda di Padang Sidempuan. Daripada murid-murid itu cuma sedikit saja yang tidak maju dalam ujian. Angku Sultan Kasayangan sekarang ada di Amsterdam. Kemudian ada 4 karakter utama pendidikan zaman kolonial Belanda. Yang pertama ada dualistis diskriminatif, yaitu sekolah dibedakan untuk anak pribumi, anak Belanda, dan Tionghoa, juga berdasar bahasa pengantarnya. Yang kedua ada gradualis, yaitu sistem sekolah yang dikembangkan sangat lamban, sehingga perlu 100 tahun lebih Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga ada konkordansi, dan terakhir ada pengawasan yang sangat ketat.